Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Muhammad Riza dalam video seri kuliah dasar-dasar komputer. Kali ini kita akan membahas tentang komputer dan jenis-jenisnya, dan juga akan menyinggung sedikit mengenai sistem komputer. Dalam video kali ini ada beberapa bagian dari pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama tentang definisi komputer, tentang sistem komputer, tentang jenis-jenis komputer, dan tentang produk komputer yang pernah dibuat. Mari kita lihat. Apa definisi dari komputer? Komputer adalah sebuah alat elektronik yang dapat menerima data, kemudian data tersebut diolah oleh komputer dan memberikan hasil berupa informasi. Komputer juga dapat menyimpan data tersebut, selain juga menyimpan program dan hasil pengolahan. Sekarang kita lihat mengenai sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 elemen atau 3 komponen. Yang pertama hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware, yaitu orang yang mengendalikan kedua elemen sebelumnya. Hardware terdiri dari prosesor, memori, alat input, alat output, dan alat komunikasi. Sementara software terdiri dari sistem operasi dan aplikasi, dan brainware terdiri dari struktur hierarki perusahaan atau organisasi. Dimulai dari yang paling tinggi eksekutif, kemudian dilanjutkan ke bawahnya administrator, analis, engineer, programmer, operator, dan pengguna akhir. Prosesor merupakan alat yang sangat penting pada komputer. Ada banyak jenis prosesor. Yang utama yaitu CPU atau Central Processing Unit, merupakan otak dari alat pengolahan yang ada di dalam komputer. CPU terdiri dari 2 elemen penting, yaitu CU atau Central Unit dan ALU, Arithmetic Logical Unit. CU bertugas untuk mengontrol secara keseluruhan proses dari komputer, sementara ALU bertugas secara khusus untuk melakukan operasi-operasi aritmatika atau kali, bagi, tambah, kurang, dan operasi-operasi logika seperti AND, OR, XOR, dan lain sebagainya. Selain CPU yang merupakan otak dari proses yang ada di komputer, juga ada GPU atau Graphical Processing Unit yang bertugas untuk mengatur grafis atau mengatur tampilan gambar. Kemudian juga ada SPU, Sound Processing Unit, atau umum kita sebut sebagai sound card, merupakan alat yang digunakan untuk mengolah suara. Dan ada juga prosesor khusus di beberapa perangkat jaringan yang kadangkala disebut juga sebagai Network Processing Unit, yang bertugas khusus untuk mengelola jaringan. Memori bisa dianalogikan sebagai tempat bekerja dari prosesor. Kalau kita melihat tukang mebel, maka tukang mebel adalah prosesornya, dan tempat kerja dari si tukang mebel adalah memori. Tempat kerja ini juga bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama tempat bekerja yang digunakan untuk membuat alat-alat atau produk, dan yang lain adalah tempat bekerja yang digunakan untuk penyimpanan. Nah, memori primer merupakan lokasi objek atau file yang sedang diolah oleh prosesor. Sedangkan memori sekunder merupakan tempat penyimpanan objek yang tidak sedang diolah. Memori primer bersifat sementara, yaitu hanya pada saat prosesor bekerja, sementara memori sekunder bersifat lebih permanen. Memori primer sering kita sebut RAM atau Random Access Memory.
Biasanya komputer zaman sekarang ada yang RAM-nya 8 GB, ada yang 16 GB, ada juga yang cuma 4 GB atau 2 GB. Kemudian memori sekunder itu bisa berupa hard drive, bisa berupa USB flash drive atau floppy disk pada zaman dulu, atau media penyimpanan lain seperti CD-ROM atau DVD-ROM. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan file dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan memori primer. Memori primer ketika listrik dicabut, maka datanya akan hilang. Maka memori primer atau RAM ini dikategorikan sebagai memori yang volatil atau memori yang membutuhkan listrik untuk dapat menyimpan file. Sementara memori sekunder tidak butuh listrik sama sekali untuk menyimpan file. Sehingga ketika listriknya dicabut, filenya tidak akan hilang. Nah, memori seperti ini disebut dengan non-volatile memory. Selanjutnya, alat input merupakan alat-alat pada komputer yang digunakan untuk menerima data. Contoh dari alat input adalah keyboard, mouse, dan mikrofon. Kebalikannya, output merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan atau mengeluarkan informasi dari komputer. Contoh dari alat output adalah monitor atau layar dan juga speaker. Kemudian juga ada alat komunikasi, contohnya adalah modem. Brainware adalah pengendali dari dua komponen yang lain, yaitu hardware dan software. Tanpa brainware, sistem komputer tidak lengkap dan tidak bisa dijalankan. Brainware yang paling tinggi haknya dalam sistem adalah eksekutif. Mereka adalah para pimpinan perusahaan yang merupakan pengguna dari sistem komputer yang biasanya memiliki hak menerima laporan dari sistem. Kemudian selanjutnya administrator. Administrator adalah orang yang mengendalikan sistem secara keseluruhan. Namun administrator terbagi menjadi beberapa tugas. Yang pertama, sistem administrator, database administrator, network administrator, dan security administrator. Selain itu, juga ada analis, yaitu sistem analis dan security analis. Analis tugasnya adalah melakukan analisa terhadap kelemahan, terhadap pengembangan sistem, dan pemeliharaan sistem secara berkesinambungan. Selanjutnya ada engineer atau teknisi, bertugas membantu analis dalam pemeliharaan sistem. Programmer bertugas untuk membuat program. Operator bertugas untuk memasukkan data atau melakukan maintenance secara rutin terkait data. Kemudian juga ada pengguna akhir. Pengguna akhir adalah orang yang menggunakan sistem dengan hak yang paling rendah. Jenis-jenis komputer bila dilihat dari cara kerjanya terdiri menjadi 3, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. Komputer analog adalah komputer yang mengolah data-data analog berupa tegangan tinggi dan tegangan rendah. Biasanya komputer analog menggunakan komponen elektronik yang dinamakan op-amp atau personal amplifier. Sementara komputer digital adalah komputer yang mengolah data-data digital dan bekerja berdasarkan prinsip on atau off. Kalau off itu 0, kalau on itu 1. Sementara komputer hybrid adalah komputer yang mampu mengolah sinyal analog maupun sinyal digital. Ada banyak produk komputer yang pernah dibuat. Yang pertama kita lihat desktop atau desktop PC.
merupakan komputer yang banyak kita lihat di kantor-kantor. Terdiri dari monitor, kemudian ada unit komputernya, dan perangkat keyboard, mouse yang saling terpisah. Selain itu juga ada laptop yang spesifikasinya biasanya lebih rendah daripada desktop. Laptop menggunakan baterai dan seluruh perangkat seperti keyboard, monitor, dan mouse-nya terintegrasi menjadi satu produk. Prosesor pada laptop menggunakan prosesor yang lebih rendah daya dan lebih efisien dalam penggunaan energi. Laptop biasanya didesain dengan ringkas sehingga mudah dibawa-bawa. Sehingga dalam hal penggunaan sebenarnya desktop dan laptop hampir tidak ada bedanya. Namun karena laptop memang dikhususkan untuk pekerjaan yang lebih mobile atau sering berpindah-pindah, maka laptop didesain untuk lebih ringan, hemat daya, dan ringkas. Sementara Death Note merupakan perpaduan antara desktop dan laptop. Death Note dirancang dengan kemudahan tapi masih memiliki kemampuan yang setara dengan desktop, sehingga prosesornya dan memorinya menggunakan prosesor dan memori desktop, sementara desainnya menggunakan konsep keringkasan dari laptop. Walaupun sebenarnya Death Note masih berukuran besar, tapi untuk penggunaan di perkantoran Death Note lebih mudah karena lebih ringkas. Dan Death Note bisa dibawa-bawa dari satu tempat ke tempat lainnya, walaupun tidak seringkas laptop. Netbook merupakan varian dari laptop yang ukurannya lebih kecil. Biasanya ukurannya 11 inci atau 10 inci atau bahkan lebih kecil dari itu. Dan bahkan prosesornya juga lebih hemat lagi penggunaan dayanya dibandingkan laptop. Sementara all-in-one PC adalah perkembangan selanjutnya dari Death Note, di mana all-in-one PC merupakan desktop komputer yang dibuat seringkas mungkin sehingga menjadi satu produk terintegrasi antara komputer dan layarnya. Workstation bentuknya hampir mirip dengan desktop. Ada unit komputernya, ada monitornya, dan keyboard dan mouse yang terpisah. Tetapi prosesor dan memorinya dirancang sedemikian rupa jauh melebihi kemampuan desktop. Biasanya workstation digunakan untuk mengolah pekerjaan atau mengerjakan tugas yang lebih berat, misalnya untuk merender video atau mengolah data yang ukurannya lebih besar. Kemudian ada server. Server adalah komputer yang khusus dirancang untuk melayani sistem yang berkonsep client server. Contoh aplikasi yang sering kita gunakan bentuknya client server adalah misalnya Facebook atau YouTube, di mana seluruh data yang kita lihat itu semuanya dikirim ke Facebook, diolah, dan hasilnya kita nikmati di komputer kita atau di smartphone kita. Semua data itu tidak diolah di komputer kita, melainkan diolah di server milik Facebook. Nah, di sini server tugasnya adalah mengelola dan mengolah semua data yang dikirimkan ke dia, dan kemudian hasilnya dikembalikan kepada kliennya. Karena klien tidak memiliki kemampuan sebesar itu, mengolah data yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat, maka dibutuhkanlah server. Sementara mainframe itu jauh lebih kuat lagi daripada server, di mana mainframe sanggup menggantikan tugas dari beberapa server sekaligus. Bahkan superkomputer merupakan komputer server yang jauh lebih kuat lagi
di mana superkomputer dirancang untuk mengerjakan satu tugas tertentu namun skalanya sangat-sangat besar. Misalnya sekarang superkomputer yang ada sekarang digunakan untuk mengolah data penelitian kanker atau data penelitian tentang protein atau tentang genetika, di mana data-datanya merupakan data kimia yang dihitung secara matematis yang sangat kompleks. Kemudian juga ada wearable komputer, di mana komputer ini bisa digunakan di badan kita. Misalnya ada smartwatch, kemudian ada smart glasses, kacamata pintar, ya, juga ada jaket pintar dan lain sebagainya. Ada juga wearable komputer yang tidak digunakan seperti layaknya pakaian atau aksesoris, namun diimplan atau disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Kemudian embedded system adalah komputer yang digabungkan dengan perangkat kita sehari-hari. Misalnya TV, kemudian TV dipasang komputer menjadi smart TV. Kemudian penggunaan komputer pada kendaraan dalam bentuk ECU atau ECU, Electronic Control Unit, di mana ECU digunakan untuk mengelola proses yang terjadi di mobil. Misalnya injeksi bahan bakar, kemudian langkah, mengatur timing, ya, kemudian mengatur AC dan seterusnya. Kemudian juga ada game konsol seperti PlayStation atau Xbox atau yang lainnya yang dirancang khusus untuk keperluan bermain game atau hiburan. Nah, kemudian ada kategori lain yang kita sebut sebagai produk-produk convergence, yaitu produk yang tidak jelas mau dimasukkan ke special purpose komputer atau mau dimasukkan ke general purpose komputer. Contohnya ada PDA. PDA adalah generasi awal dari tablet PC, disingkat dari Personal Data Assistant. Nah, kemudian berkembang menjadi tablet PC. Kemudian kita juga ada smartphone. Nah, ini perangkat yang tidak jelas mau dimasukkan kemana. Misalnya smartphone itu sekarang bisa dilakukan pekerjaan kantor di dalamnya. Sehingga tidak tepat pula misalnya kita bilang smartphone ini hanya special purpose. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Pada video selanjutnya mudah-mudahan kita akan melanjutkan pembahasan ini dengan lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.